Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Di alam semesta yang tak terhingga luasnya, ada satu bagian yang gelap dan tersembunyi di balik kabut waktu, zaman primordial. Zaman itu adalah waktu sebelum segala sesuatu ada, sebelum bumi terbentuk, sebelum kehidupan mulai merayapi tanah dan menjelajah udara. Tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung, dan hanya melalui tekaan, teori, serta bukti-bukti ilmiah yang sangat terbatas kita dapat membayangkan seperti apa dunia yang tak terungkap ini. Inilah kisah tentang masa ketika segala sesuatu dimulai, sebuah perjalanan yang tak hanya menjelajahi waktu, tetapi juga menyelami esensi kehidupan itu sendiri. Bumi, yang kini menjadi tempat kita berpijak, adalah dunia yang sangat berbeda di masa-masa awalnya. Keheningan semesta menggema melalui lapisan udara yang belum terbentuk, dan hanya kegelapan serta kekacauan yang mengisi ruang kosong itu. Sebelum ada cahaya, sebelum munculnya kehidupan, terdapat sesuatu yang lebih mendalam, proses yang tak terhentikan, yang dalam perjalanannya akan membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Pada saat itu, hanya ada api dan batu, gas dan debu, serta energi yang berputar-putar dalam ruang yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam kekacauan itu, kehidupan belum pernah ada. Hanya ada unsur-unsur dasar yang saling bertumbukan dan berinteraksi dalam sebuah tarian kosmik yang tak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Namun, dari kekacauan itulah kehidupan akan muncul, dengan cara yang tidak terduga dan penuh misteri. Kehidupan yang dimulai dalam kehampaan. Pada awal pembentukannya, bumi hanyalah sebuah bola gas raksasa yang mengapung di dalam ruang kosong. Ia tak memiliki atmosfer, tak ada tanah yang bisa diinjak, dan tak ada samudra yang bisa dipandang. Suhu sangat tinggi, permukaan bumi terbakar oleh radiasi yang sangat kuat dari matahari muda yang masih sangat panas. Hingga jutaan tahun, planet ini dalam keadaan yang tidak ramah, bahkan untuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun. Namun, meskipun tampak sangat tidak mungkin, perubahan mulai terjadi. Dari gas-gas yang mengambang di ruang angkasa, debu-debu kecil mulai bertumbukan dan membentuk partikel-partikel yang lebih besar. Partikel-partikel ini saling tarik-menarik karena gaya gravitasi, dan perlahan-lahan mereka mulai bergabung membentuk benda yang lebih besar, yang akhirnya menjadi bumi. Pada saat yang sama, sebagian besar unsur kimia yang ada di alam semesta mulai terbentuk, dan atmosfer awal pun mulai terbentuk. Bumi yang baru saja lahir itu belum tampak seperti yang kita kenal sekarang. Itu adalah sebuah dunia yang didominasi oleh api dan gas, dengan suhu yang sangat tinggi, hampir tidak mungkin untuk kehidupan seperti yang kita pahami. Namun, di balik panas yang mencekam itu, ada potensi yang luar biasa yang tengah berkembang, dan potensi itu, meskipun tersembunyi di dalam kekacauan, adalah awal dari segalanya. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, proses ini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Di bawah permukaan yang panas, dengan komposisi kimia yang berbeda, molekul-molekul sederhana mulai terbentuk. Mereka terikat bersama dalam struktur yang lebih kompleks, yang kelak akan menjadi dasar bagi kehidupan yang kita kenal. Tetapi pada saat itu, kehidupan belum tampak jelas. Hanya ada senyawa-senyawa kimia yang bergerak, berinteraksi, dan bereaksi dalam keheningan alam semesta. Saat atmosfer mulai terbentuk, beberapa unsur kimia yang ada di dalamnya saling berinteraksi. Di bawah pengaruh energi dari radiasi matahari, terbentuklah molekul-molekul organik yang lebih kompleks, seperti asam amino, gula, dan asam nukleat. Molekul-molekul ini adalah bahan dasar kehidupan, dan meskipun pada saat itu mereka belum membentuk makhluk hidup, mereka adalah elemen pertama yang akan membuka jalan bagi penciptaan kehidupan yang lebih kompleks. Kehidupan pertama di bumi, yang dikenal dengan istilah hidup mikro, belum memiliki bentuk seperti makhluk hidup yang kita kenal saat ini. Pada saat itu, kehidupan kemungkinan besar berbentuk mikroskopis, berupa organisme yang sangat sederhana,
yang disebut prokariota. Organisme-organisme ini mungkin merupakan bentuk kehidupan yang pertama kali muncul di bumi, terlepas dari apakah mereka diciptakan secara alamiah atau melalui proses kimia yang masih menjadi misteri besar. Namun, bahkan di dalam keheningan yang sepi dan gelap ini, kehidupan pertama itu adalah kemenangan kecil. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, sebuah perjalanan yang akan membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Dari kehidupan mikroskopis yang sangat sederhana, kehidupan akan mulai berkembang, beradaptasi, dan berevolusi untuk menciptakan dunia yang lebih berwarna dan lebih kompleks. Tetapi, pada titik ini, kita hanya bisa membayangkan bagaimana kondisi bumi dan kehidupan pada zaman primordial itu. Batu pertama kehidupan. Pada tahap ini, kehidupan masih sangat sederhana dan berbentuk mikroba. Namun, meskipun bentuknya sederhana, proses-proses yang terjadi di dalam organisme pertama ini sangat rumit dan mendalam. Mereka mulai memanfaatkan energi yang ada di sekitar mereka, mulai dari radiasi matahari hingga reaksi kimia dari unsur-unsur yang ada di sekitar mereka. Mereka mulai menciptakan mekanisme yang sangat kompleks, seperti proses metabolisme, untuk mengubah energi menjadi bentuk kehidupan yang lebih stabil. Di dalam setiap organisme pertama ini terdapat sebuah rahasia yang sangat besar, yaitu kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka menggunakan apa yang ada di sekitar mereka, apakah itu bahan kimia atau energi dari sinar matahari, untuk bertahan hidup. Setiap langkah yang mereka ambil dalam evolusi adalah langkah yang membawa mereka lebih dekat ke bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Namun, pada saat itu, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana proses itu akan berkembang. Yang pasti, kehidupan telah dimulai. Pada saat yang sama, perubahan kimiawi di atmosfer juga sedang berlangsung. Molekul-molekul seperti oksigen mulai terlepas ke atmosfer, meskipun pada awalnya dalam jumlah yang sangat kecil. Meskipun bumi pada masa itu masih jauh dari bentuknya yang kita kenal sekarang, unsur-unsur ini adalah bahan bakar bagi perubahan besar yang akan datang. Dalam kegelapan dan kehampaan zaman primordial, kehidupan sedang berkembang perlahan-lahan, dan itu adalah kisah yang penuh misteri dan makna. Ketika kehidupan pertama kali muncul di permukaan bumi yang muda, ia masih berbentuk organisme mikroskopis yang sangat sederhana. Namun pada saat itu kehidupan mulai menunjukkan potensi tak terbatas untuk berkembang. Seiring berjalannya waktu, lingkungan bumi pun mulai berubah. Atmosfer yang sebelumnya berbahaya, kini mulai mengalami perubahan yang sangat signifikan. Reaksi kimia yang terjadi dalam kehidupan mikroba semakin kompleks, menciptakan peluang bagi terciptanya bentuk kehidupan yang lebih canggih. Pada sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, dalam kedalaman laut yang masih gelap dan tak terjamah cahaya matahari, kehidupan mikroba ini berkembang dengan cara yang sangat menarik. Proses-proses kimia dalam tubuh mereka berjalan begitu rumit, bahkan jika dilihat dari perspektif manusia modern, kita akan terkagum dengan ketepatan mekanisme yang mereka jalani. Semua ini berawal dari suatu fenomena yang disebut biosintesis, di mana organisme pertama ini mampu menggunakan senyawa kimia dari lingkungan mereka untuk menghasilkan energi dan membentuk struktur yang semakin rumit. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih kompleks dimulai dengan fenomena luar biasa ini. Di laut yang dalam dan tidak berdaya, protobion pertama, sel yang lebih kompleks dibandingkan dengan organisme mikroskopis sederhana, mulai berkembang. Meski tidak terorganisir dengan cara yang kita kenal sekarang, bentuk sel pertama ini berfungsi sebagai batu loncatan kehidupan yang lebih tinggi. Sel-sel ini memanfaatkan energi dari sumber kimia yang ada di laut purba, menyerap senyawa seperti hidrogen sulfida dan metana yang kaya akan energi. Proses ini menandakan sebuah revolusi kecil, namun sangat penting. Sel-sel pertama ini mulai menggunakan proses yang kita sebut fotosintesis dan kemosintesis untuk menciptakan energi. Mereka mulai menangkap energi dari cahaya matahari dan, dalam beberapa kasus, memanfaatkan senyawa kimia lainnya untuk mendukung kehidupan mereka.
Inilah awal dari kemunculan bentuk kehidupan yang pertama, yang dalam waktu singkat akan membentuk jaringan ekosistem yang lebih besar dan lebih kompleks. Pemanasan bumi dari laut ke darat. Namun, perubahan tidak hanya terjadi di dalam organisme itu sendiri. Bumi, dalam proses yang sama, mulai membentuk dirinya menjadi dunia yang lebih ramah bagi kehidupan. Lahar panas yang sebelumnya mengalir di permukaan bumi mulai mendingin, membentuk kerak bumi yang lebih padat. Ini adalah proses yang memakan waktu lama, namun tak terelakkan. Berbagai benua mulai terpisah dan menyatu kembali, menciptakan daratan yang akhirnya akan menjadi tempat bagi kehidupan untuk menjajah. Suatu ketika, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, dalam suhu yang mulai turun, dan atmosfer yang semakin kaya dengan oksigen, muncul fenomena yang sangat penting, pembentukan pertama organisme multiseluler. Organisme ini berbeda dari yang sebelumnya, yang hanya terdiri dari satu sel tunggal. Kini, organisme yang lebih kompleks ini terdiri dari banyak sel yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai fungsi kehidupan. Sel-sel ini terkoordinasi, menciptakan bentuk kehidupan yang lebih terstruktur dan memiliki lebih banyak kemampuan untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan. Proses evolusi yang begitu kompleks ini tidak terjadi dalam waktu singkat. Diperlukan miliaran tahun agar kehidupan mampu berkembang dari organisme mikroskopis yang sederhana menjadi bentuk kehidupan yang lebih besar dan lebih canggih. Namun, meskipun prosesnya memakan waktu sangat lama, langkah-langkah yang diambil oleh kehidupan dalam perjalanan ini tidaklah sia-sia. Setiap perubahan, sekecil apapun, berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih kaya akan kehidupan, yang kelak akan dipenuhi oleh ribuan spesies yang berbeda. Pada sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, kehidupan di bumi mengalami salah satu perubahan yang paling signifikan. Proses fotosintesis yang dilakukan oleh organisme pertama mulai menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Oksigen ini, yang sebelumnya hanya terdapat dalam jumlah kecil di atmosfer, mulai meningkat. Dan seiring dengan meningkatnya konsentrasi oksigen, bumi pun mulai mengalami revolusi besar dalam cara kehidupan dapat berkembang. The Great Oxidation Event. Peristiwa yang dikenal sebagai The Great Oxidation Event GOE, terjadi sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu. Proses fotosintesis yang semakin berkembang menciptakan oksigen dalam jumlah yang sangat besar, dan ini mengubah atmosfer bumi secara drastis. Sebelumnya, atmosfer bumi tidak mengandung oksigen yang cukup untuk mendukung kehidupan organisme yang lebih kompleks, namun dengan munculnya oksigen dalam jumlah besar, kondisi berubah. Oksigen menjadi unsur yang sangat penting, dan makhluk hidup di bumi mulai beradaptasi untuk memanfaatkannya. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa konsekuensi. Bagi banyak organisme yang sebelumnya berkembang tanpa adanya oksigen, revolusi oksigen ini bisa dibilang sebagai sebuah bencana. Banyak makhluk hidup purba yang tidak dapat bertahan hidup di atmosfer yang kini kaya akan oksigen. Namun bagi sebagian besar kehidupan yang lebih adaptif, GOE adalah kunci untuk evolusi mereka. Organisme yang dapat menggunakan oksigen mulai berkembang lebih cepat dan menjadi lebih dominan. Oksigen mulai membentuk atmosfer yang kita kenal hari ini. Proses-proses kimia yang terjadi dalam kehidupan menjadi lebih efisien dengan adanya oksigen. Dan kehidupan mulai mengisi setiap sudut bumi, merambah daratan dan laut yang sebelumnya tidak terjamah. Namun, pada saat yang sama, dunia yang kita kenal hari ini bukanlah dunia yang selalu siap menerima kehidupan. Perubahan iklim, geologi, dan atmosfer bumi terus terjadi sepanjang waktu, menciptakan tantangan bagi kehidupan yang tengah berkembang. Keajaiban kehidupan yang berkembang. Perjalanan kehidupan di zaman primordial ini, meskipun penuh dengan tantangan dan perubahan yang tak terduga, adalah kisah yang penuh keajaiban. Dari molekul-molekul sederhana yang terbentuk di lautan yang gelap, kehidupan perlahan-lahan membentuk dirinya menjadi lebih kompleks dan beragam. Dengan bantuan energi dari matahari dan senyawa kimia di sekitarnya,
kehidupan terus berkembang. Satu hal yang jelas, kehidupan di zaman primordial bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah kisah tentang ketahanan, tentang bagaimana kehidupan menemukan cara untuk berkembang di tengah ketidakpastian dan kekacauan. Dengan setiap langkah yang diambil, kehidupan membangun fondasi yang akan menjadi dasar bagi semua bentuk kehidupan di bumi. Inilah perjalanan panjang yang penuh dengan misteri, keajaiban, dan keberanian, sebuah perjalanan yang dimulai dari kegelapan menuju ke cahaya. Dengan oksigen yang semakin melimpah dan organisme yang semakin berkembang, dunia yang sangat berbeda ini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih besar dan lebih canggih. Organisme multiseluler mulai muncul, dan kehidupan mulai mempersiapkan dirinya untuk tantangan yang lebih besar. Namun, meskipun semuanya masih sangat muda dan penuh ketidakpastian, kita bisa merasakan bahwa kehidupan di zaman primordial ini adalah sebuah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Evolusi kehidupan membangun dunia baru. Ketika oksigen mulai melimpah di atmosfer bumi sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, dunia ini memasuki babak baru dalam sejarahnya, perubahan yang tak terelakkan yang akan mendasari hampir seluruh perjalanan kehidupan di bumi. Oksigen yang sebelumnya hanya menjadi produk sampingan dari fotosintesis organisme mikroskopis, kini menjadi komoditas yang berharga bagi kehidupan yang lebih besar dan lebih kompleks. Perubahan ini, yang dikenal dengan istilah The Great Oxidation Event, GOE, membuka jalan bagi munculnya organisme yang lebih besar, lebih canggih, dan lebih beragam. Namun, meskipun oksigen adalah elemen yang sangat penting untuk evolusi selanjutnya, dampaknya tidak langsung diterima dengan lapang dada oleh semua bentuk kehidupan. Bagi sebagian besar kehidupan purba yang berkembang tanpa oksigen, kemunculan gas ini adalah bencana. Sel-sel yang sebelumnya tidak bergantung pada oksigen mulai mengalami kerusakan, sementara hanya organisme yang dapat beradaptasi dengan kondisi baru yang mampu bertahan. Proses evolusi ini memunculkan keberagaman yang sangat besar, dan dari kekacauan inilah, kehidupan mulai membangun dunia yang baru. Kehidupan multiseluler, kolaborasi yang menakjubkan. Sekitar 1,6 miliar tahun yang lalu, kehidupan di bumi memasuki fase yang lebih kompleks dengan munculnya organisme multiseluler pertama. Sebelumnya, kehidupan masih terbatas pada organisme uniseluler yang hanya terdiri dari satu sel tunggal. Namun, organisme multiseluler yang terdiri dari banyak sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi kehidupan yang lebih kompleks, muncul sebagai bentuk kehidupan yang sangat revolusioner. Organisme multiseluler pertama ini masih sangat sederhana, tetapi mereka mulai menunjukkan potensi luar biasa. Sel-sel mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi bekerja dalam sebuah kolaborasi yang harmonis untuk menciptakan organisme yang lebih besar dan lebih canggih. Proses ini adalah salah satu pencapaian besar dalam sejarah evolusi, di mana kehidupan mulai mengorganisir diri mereka dengan cara yang lebih terstruktur dan kompleks. Salah satu contoh organisme multiseluler pertama ini adalah alga hijau, yang meskipun sederhana, mampu membentuk koloni yang saling bergantung satu sama lain. Melalui proses fotosintesis yang lebih efisien, organisme-organisme ini mulai menciptakan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Mereka juga mulai berkembang biak secara lebih teratur, menghasilkan keturunan yang dapat menjalani hidup mereka dengan cara yang lebih efisien. Pencapaian ini bukanlah langkah kecil. Organisme multiseluler membuka jalan bagi kehidupan yang lebih kompleks dan lebih beragam, yang kelak akan melahirkan berbagai bentuk kehidupan yang kita kenal saat ini. Mulai dari tumbuhan yang memenuhi daratan, hingga hewan-hewan yang berkembang di lautan dan udara, semua ini adalah hasil dari evolusi yang dimulai dari organisme sederhana yang belajar untuk bekerja bersama. Era Kambria, ledakan kehidupan yang memukau. Sekitar 541 juta tahun yang lalu, kehidupan bumi memasuki salah satu fase yang paling spektakuler dalam sejarah evolusi. Periode ini dikenal dengan nama Kambrium, dan tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai ledakan kehidupan. Pada saat ini, berbagai bentuk kehidupan baru muncul dengan sangat cepat,
mengisi lautan dengan berbagai organisme yang sangat berbeda-beda. Keanekaragaman kehidupan pada masa Kambrium jauh lebih tinggi daripada yang pernah ada sebelumnya, dan dunia bawah laut dipenuhi dengan bentuk-bentuk kehidupan yang hampir tidak terbayangkan. Organisme yang berkembang pada masa ini mulai menunjukkan ciri-ciri yang lebih canggih, seperti kerangka luar, cangkang keras, dan struktur tubuh yang lebih terorganisir. Banyak dari organisme ini adalah bentuk kehidupan pertama yang memiliki tulang belakang, dan mereka muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari trilobit yang berjalan di dasar laut hingga organisme lainnya yang memiliki kemampuan untuk bergerak lebih cepat dan bereaksi lebih responsif terhadap lingkungannya. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi selama periode Kambrium adalah munculnya organisme yang lebih canggih dalam hal anatomi tubuh dan perilaku. Mereka memiliki sistem saraf yang lebih berkembang, serta kemampuan untuk memproses informasi dan bereaksi terhadap rangsangan dengan cara yang lebih kompleks. Ini adalah langkah besar dalam perkembangan kehidupan di bumi, dan bentuk-bentuk kehidupan ini menjadi dasar bagi perkembangan fauna yang lebih besar dan lebih canggih di masa depan. Namun, meskipun periode Kambrium memberikan banyak peluang bagi kehidupan untuk berkembang, tantangan terus mengintai. Lingkungan bumi yang terus berubah, serta persaingan antara berbagai spesies, menciptakan ekosistem yang penuh dengan dinamika dan keseimbangan yang rumit. Kehidupan di bumi mulai berkembang dalam arah yang tak terduga, menciptakan ekosistem yang semakin kompleks dan penuh dengan berbagai tantangan. Menerjang daratan, kehidupan mengambil langkah pertama di atas tanah. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, setelah melalui periode Kambrium yang penuh dengan keanekaragaman, kehidupan di bumi mulai menapaki dunia daratan yang penuh tantangan. Meski lautan masih menjadi rumah bagi sebagian besar makhluk hidup, perubahan besar dimulai ketika kehidupan mulai mengadaptasi dirinya untuk hidup di luar air. Proses ini tidak mudah. Tanah bumi sangat berbeda dengan lautan yang kaya akan unsur-unsur kimia dan air. Namun, kehidupan menunjukkan ketahanannya. Beberapa bentuk kehidupan, terutama tanaman, mulai muncul di daratan. Tanaman pertama yang muncul di bumi kemungkinan besar adalah lumut dan paku-pakuan yang sederhana, yang mampu bertahan hidup di lingkungan yang keras dan minim air. Mereka memanfaatkan atmosfer yang kaya akan karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis dan berkembang di tanah yang gersang. Dari tanaman ini, kehidupan daratan mulai berkembang, dan meskipun awalnya masih sangat sederhana, mereka membuka jalan bagi kehidupan yang lebih besar. Pada saat yang sama, berbagai hewan yang sebelumnya hidup di laut mulai mengadaptasi diri untuk berjalan di daratan. Salah satu kelompok hewan pertama yang mengarah ke daratan adalah ikan bertulang yang mulai berkembang menjadi amfibi. Proses ini, yang berlangsung dalam ribuan tahun, akhirnya melahirkan spesies-spesies baru yang dapat hidup di kedua dunia, daratan dan air. Dari sini, kelompok amfibi ini akan berkembang menjadi berbagai jenis vertebrata yang mampu menguasai daratan. Era dinosaurus, kejayaan dan kehancuran. Beberapa ratus juta tahun setelah kehidupan pertama kali menginjakkan kaki di daratan, bumi memasuki era yang penuh dengan keajaiban dan kejayaan, era dinosaurus. Dinosaurus menguasai dunia selama lebih dari 160 juta tahun, menciptakan ekosistem yang sangat berbeda dan beragam, yang penuh dengan berbagai bentuk kehidupan yang luar biasa besar dan kuat. Kehidupan di masa ini adalah puncak dari evolusi yang telah berlangsung selama miliaran tahun, dan banyak bentuk kehidupan yang muncul, dari dinosaurus pemangsa besar hingga makhluk yang lebih kecil dan lebih cerdas. Namun, di balik kejayaan itu, dunia selalu bergerak menuju perubahan. Sekitar 66 juta tahun yang lalu, dunia bumi mengalami perubahan besar yang menyebabkan punahnya banyak spesies, termasuk dinosaurus. Dampak dari peristiwa ini, yang kemungkinan besar disebabkan oleh asteroid besar yang menghantam bumi, mengubah jalannya evolusi dan membuka kesempatan bagi spesies baru untuk muncul, termasuk mamalia dan akhirnya manusia. Kesimpulan, kisah yang tak pernah berakhir. Dari kegelapan zaman primordial hingga ke masa-masa kejayaan dan kehancuran yang tak terduga,
Perjalanan kehidupan di bumi adalah kisah yang tak pernah benar-benar berakhir. Setiap fase dalam sejarah bumi, mulai dari kehidupan mikroba pertama hingga era dinosaurus yang penuh dengan kemegahan, adalah bukti dari kekuatan tak terbatas yang mendasari kehidupan itu sendiri. Bumi terus berubah, dan kehidupan terus beradaptasi. Dari molekul yang terbentuk di lautan purba hingga makhluk yang berjalan di daratan, setiap langkah dalam evolusi adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Ini adalah kisah tentang ketahanan, perubahan, dan kemungkinan bahwa kehidupan, meskipun dimulai dalam kegelapan dan kekacauan, akan terus mencari cara untuk bertahan, berkembang, dan menjadi sesuatu yang lebih besar. Dunia yang kita kenal hari ini adalah hasil dari perjalanan panjang ini, dan meskipun kita mungkin hanya bisa mengintip sedikit dari kisah panjang ini, kita dapat melihat bahwa kehidupan, seperti alam itu sendiri, selalu mencari cara untuk beradaptasi dan tumbuh.